Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Ketemu lagi untuk kemungkinan untuk di video terakhir di semester ini. Bukan video asistensi karena udah nggak ada yang minat. Apa namanya? Ini aja. Ntar bisa lihat di judul lah ya tentang apa. Nah, jadi mengenai error. Jadi seperti yang seharusnya sudah diajarin sama dosen, error itu ada dua. Ada tipe satu, ada tipe 2. Hmm, Bedanya apa? Sebenarnya eh, intinya adalah ketika tipe satu itu adalah menolak H0 yang benar. Kalau ini menerima H0 yang salah. Itu intinya gitu dulu. Nah, kalau kita ngomongin mengenai berapa probability dari type 1 error, itu adalah alpha. eh Sebelum itu sebenarnya type 1 error dan type 2 error itu nggak mungkin terjadi bersamaan. Kenapa? Karena type 1 error itu H0 yang benar ditolak, tapi type 2 error itu H0 yang salah diterima. Kan nggak mungkin H0-nya itu salah dan benar di saat yang bersamaan. Gitu kan. Lu nggak mungkin salah tapi benar, atau nggak mungkin benar tapi salah. Maksudnya gimana? Harus pilih salah satu. Tuh. Jadi di antara H0-nya itu ditolak atau diterima ya udah gitu kan. Nggak bisa di antaranya. Nah, eh apa namanya? Gimana sih maksudnya dari probability dari type 1 error itu adalah alpha? Jadi gini, kalau misalnya kita punya misalnya nol itu adalah apa nih, misalnya uang saku rata-rata anak FEB itu adalah misalnya lebih dari sama dengan 2 juta per bulan. Artinya alternatifnya adalah mu-nya kurang dari 2 juta. Kalau kalau memang misalnya ternyata benar bahwa uang saku itu adalah 2 juta, itu kita ngambil yang paling apa ya, paling mepet sama kesalahan gitu kan. Kalau misalnya 1.999.000 itu kan sebenarnya anolnya udah salah ya. eh Ya kita ambil yang paling mepet sama batas kesalahannya. Apabila benar bahwa uang saku itu 2 juta, kalau misalnya kita sampling dan samplingnya itu dilakukan secara baik, harusnya gambarnya kayak gini. Harusnya gambarnya bagus. Itulah ya. Nah, eh kalau misalnya samplingnya bagus, harusnya bentuk samplingnya akan seperti ini. Di mana hasil samplingnya itu akan banyak yang berada di sekitar 2 juta. Kan, di rata-rata sesungguhnya. Nah, dari sini, apa namanya, ketika kita tanya tadi adalah, berapa sih probability type 1 error? Tadi adalah H0-nya ditolak. Kapan H0-nya ditolak? Ketika hasil statistiknya, jadi hasil kita samplingnya itu berada di rejection area. Luas atau probability dari rejection area itu adalah alpha, ya kan? Jadi misalnya dengan alpha itu 5%, karena ini adalah left tail test, jadi di sini. Nah, jadi apa ya? Jika jika rata-rata dari uang saku anak FE itu bener-bener 2 juta, artinya H0 itu benar, tuh kan. Terus sampling kita, berapa persen sih kemungkinan kita melakukan sampling
salah sampai bisa menolak si H0 gitu. Cuma 5%. Gitu. Jadi lu cuma punya 5% kemungkinan untuk sampling lu jelek banget sampai lu bisa menolak eh H0 gitu. Ketika lu apa namanya sampling iya nggak jelek-jelek banget cuma hasilnya katakanlah 1,9, 1,8 yang ternyata probability-nya itu masih lebih besar daripada 5%, itu kan H0-nya masih nggak ditolak. It's fine gitu. Dan itu adalah keputusan yang benar untuk tidak menolak H0-nya. Karena apa namanya ya secara kebetulan dalam hal ini kasusnya adalah benar bahwa rata-rata uang sakunya itu udah juta. Tapi kan kita asumsinya nggak tahu ya gitu. Kita di sini seolah-olah seperti eh, apa ya overseer seorang yang melihat dari luar kotak gitu sebuah kejadian gitu. Nah itu contoh dari apa namanya type on error. Lebih lanjut lagi mungkin gue bisa kasih satu contoh lagi. Misalnya kalau misalnya gue bilang bahwa rata-rata tinggi misalnya mahasiswa UI itu adalah sama dengan 165 cm. Artinya HA-nya, mu-nya adalah salah tidak sama dengan 165 cm. Nah, ternyata ternyata jadi misalnya kita mau bikin penelitian, sebenarnya mungkin rektorat udah punya datanya, cuma diem aja gitu kan. Pengen lihat nih mahasiswa bisa nggak melakukan penelitian yang baik dan benar gitu kan. Nah, ternyata tingginya apa namanya benar bahwa rata-rata tingginya itu 165. Benar bahwa nol benar bahwa rata-rata tinggi mahasiswa UI adalah 165 cm. Selama kita tidak menolak H0 gitu, bahwa kita bilang, "Oh, H0-nya tidak terbukti, apa namanya, kita tidak punya bukti yang cukup signifikan untuk menolak H0." Itu adalah keputusan yang benar, gitu kan. Nah, tapi menjadi salah adalah ketika, eee, jadi pihak UI ini, misalnya rektorat ngeliat gitu kan, "Oh, ini kalau sampai H0-nya ditolak," gitu kan, "ini mereka melakukan kesalahan," gitu kan, "penelitian mereka kurang baik," gitu. Nah, misalnya gue naikin alfanya 10%. Karena bener-bener rata-ratanya itu 165, harusnya kalau lu sampling itu kan banyak yang ada di sekitar sini. Probability-nya adalah probability lu jelek banget samplingnya sampai lu bisa menolak H0 adalah sebesar alfa. 5% kemungkinannya kalau lu apa namanya sampling orang yang sangat-sangat tinggi gitu kan, kelompok orang yang sangat tinggi terus nemu hasilnya terlalu tinggi atau lu uh, probability cuma 5% untuk lu secara random nge-sampling orang yang rata-ratanya pendek gitu. Yang jauh banget pendeknya sehingga apa namanya bisa menolak si H0 gitu. Kalau misalnya lu melakukan itu secara random dan ya tanpa bias seharusnya gitu lu punya 90% kemungkinan untuk melakukan hal yang tepat, melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Justice apa namanya untuk tidak menolak H0 ya gitu. Itu untuk type on error. Eh, terus kemudian kemudian kita udah bahas type on error, gimana dengan type to error? Tadi type to error itu adalah probability, ya kita ngomongin type to error dulu. Type to error adalah H0-nya salah, tapi kita terima. Nah, ini agak sedikit complicated. Nah, jadi misalnya, misalnya kita punya sebuah hipotesis bahwa misalnya hipotesisnya tuh mu lebih dari sama dengan misalnya pada sini gue ya X gitu. Nah, ini dengan nilainya
mu itu lebih dari sama dengan X. Nah, dengan alpha katakanlah 10%. Artinya left tail testnya 10%. Dengan metode-metode yang sudah dipelajari, silahkan gue nggak bakal banyak bahas lagi. Kita sebenarnya bisa nyari entah itu gue bahasa gue adalah entah itu dunia lainnya gitu kan, entah itu nilai Z or T di mana ini sama dengan 10%. Ada nilai Z or T critical. Dari nilai Z atau T critical ini kita bisa ubah lagi dia jadi ini X critical. Ya kan? Artinya hasil sampling kita kalau ada di bawah nilai kritikal itu kita bisa menolak H0. Sebagai contoh, kalau tadi kita ngomongin tinggi badan lagi, misalnya gue bilang rata-ratanya itu lebih dari 165, terus ternyata setelah menggunakan metode statistik, lu nemu X kritikalnya itu misalnya 150, selama gue nemu hasil samplingnya 151, 152, dan seterusnya, gue tidak bisa menolak H0-nya, ya kan? Nah, kalau misalnya gue melakukan sampling, gue menemukan nilai 150, 149, 148, dan ke bawah, gue menolak H0-nya. Tangkap kan? Nah, mana yang benar? Gue pengennya menolak. Oh, artinya type error probability-nya alpha juga dong, Kak, 10%. Enggak, tidak semudah itu, Ferguson. Ini kalau misalnya ini 10 jadi 10%. Jadi probability X kurang dari X critical sama dengan 10%. Itu terjadi kalau kalau mu-nya sama dengan X. Kalau ininya gini, hasilnya. Jadi kalau misalnya di sininya nilai 165, ini bener 150-nya ini 10%. Gitu. Tapi kalau misalnya nilainya enggak 165, misalnya 160, 170 dan lain sebagainya, probability-nya beda lagi dong. Ya kan? Jadi kalau misalnya gue bikin, ini kan 165. Jadi kalau gue bikin sininya 170, 150, ini sudah tidak sama dengan 10%. Beda kan sama yang di sini kan? Di sini 10% kalau dia 165. Nah, type to errornya gimana? Type to errornya gini. eh jadi lu sudah punya X critical, gitu kan? Terus apa dengan tadi misalnya sebagai contoh 150. Nah, ini cari probability-nya, probability H0 diterima dengan data asli, bukan data bukan data hasil hipotesis kita. Jadi misalnya tadi hipotesisnya tinggi orang di UI itu ada 165 cm atau ke atas. Nah, katakanlah ternyata menurut data rektorat itu punya data bahwa rata-rata tinggi orang di UI itu adalah 160 misalnya. Ini menyebabkan Hanola ini salah. Cuma kita nggak tahu ya. Nah, artinya berapa probability Anda menerima H0? Probability Anda menerima H0 adalah probability lu sampling dan hasil rata-rata samplingnya itu lebih dari 150. Lebih dari sama dengan. Ingat ya, continuous sama dengan atau enggak ada hubungannya. Itu kan? Nggak ada ininya. Tuh. Jadi ketika tadi kan, kalau misalnya hasil sampling lu itu ada di bawah 150, lu bisa menolak kan 0. Itu merupakan hal yang benar. Gitu.
bukan error. Tapi kalau lu mendapatkan hasil sampling di atas 150, lu melakukan kesimpulan yang salah. Tuh, lu melakukan type to error. Ini berapa probability lu sampling 150? Artinya dengan data yang udah kita pegang, datanya rektorat lah gitu, lu bikin lagi 160, 150. Nah, lu cari nih probability lu menerima apa namanya H0. Karena lu akan menerima H0 kalau hasil sampling lu rata-ratanya jatuh di atas 150. Ini adalah probability dari type to error. Mungkin gua akan kasih satu contoh soal. Ini videonya udah berapa menit? Ya, masih 15 menit. Santai. Bukan yang ini. Aduh, saudara baru dipromosikan sebagai manajer toko elektronik. Semua ada, tugas saudara menentukan rata-rata jumlah akun tak terbayar. Mingguan telah turun dari sebelumnya 117,2. Sampel acak 55 minggu. N-nya sama dengan 55. Terus rata-ratanya X barnya sama dengan 16,4. Tanda deviasinya sama dengan 5,5. Terus kemudian hipotesis nolnya, kita pengen tahu apakah rata-rata akun tak terbayarnya sudah turun dari 17,2. Jadi apakah dia kurang dari 17,2? Artinya H0-nya itu lebih dari sama dengan 17,2. Eh, tingkat signifikansi perlu. Kita pakai alfanya 5% ya. Nah, hitunglah power of the test jika rata-rata, jadi power of the test itu kebalikannya dari type to error, kan? Kalau misalnya ternyata sesungguhnya mu-nya adalah 15. H0-nya salah kan? Jadi kalau misalnya kita tidak menolak H0-nya, itu dalam hal ini bahasa kasar adalah kita menerima H0-nya yang salah, itu adalah type error. Tunjukkan dengan gambar distribusi normal yang sesuai untuk ilustrasi. Nah, pertama kita udah dapat alfanya 5%. Kita tentuin dulu nih kita pakai Z atau pakai T. Sebenarnya menurut gua harusnya kita pakai T. Kenapa? Karena ini adalah hasil sampling 55 minggu, rata-rata samplingnya 16,4, deviasi standarnya 55. Tapi karena di sini samplingnya sudah lebih dari 30, tuh kan. Terus seingat gue di tabel juga nggak ada yang sampai 50 untuk di tabel T, tuh nggak ada yang pas gitu. Nampaknya untuk pakai apa sih namanya? Untuk pakai Z itu nggak apa-apa. Karena apa namanya? Ya walaupun sebenarnya sini errornya juga nggak jauh-jauh banget sih, tapi ya udahlah. Menurut gue pakai Z nggak apa-apa. Nah, jadi kita pakai Z, tapi yang rumusnya gini. X min X bar, bukan X min mu, bar kita asumsikan dia standar divisi populasi, var n. Tuh. Nah, kita cari yang probability-nya adalah 5%. Gitu. Jadi kita ini pakai left tail test kan, karena HA-nya gini. Jadi kita bertugas mencari X crate-nya, X critical-nya, sehingga kalau hasil samplingnya itu berada di bawah X crate, kita bisa bilang bahwa oh H0-nya salah gitu lah. Kasarnya seperti itu. Kalau misalnya masih di atas ya, oh ya H0-nya belum bisa ditolak. H0-nya benar. Kita lihat nih, untuk 5% berapa? Udah lupa gue. 5% eh hmm,
1,645 ya. Oke, 1,645. Ya, itu nilainya adalah minus 1,645. Sama dengan X yang kita cari, kurangi 17,2 sama dengan minus 1,645 dikali dengan tadi standar deviasinya 5,5 per akar 55. Eh, 1,645 dikali 5,5 nilai negatif mager. Gini-ginian juga belum tentu ada yang nonton. Setelah mana nih? Ya, katakanlah kalau misalnya ini dibagi artinya X minus 17,2 sama dengan minus atau kira-kira X-nya itu sama dengan 15, something lah ya. Tuh, 15,98. Jadi kalau misalnya kita sampling, hasil temuan sampelnya itu di bawah 15,98, itu kita bisa bilang bahwa nolnya salah. Which is dalam hal ini, kita sebagai orang yang di luar kotak tahu bahwa itu salah. Tapi kan ketika kita lagi di dunia nyata, kita nggak tahu itu salah. Tuh. Tapi kalau misalnya kita dapat nilainya, katakanlah 16 saja, itu kita nggak bisa bilang dia salah. Dalam hal ini, artinya kita melakukan type error sebenarnya. Kenapa? Karena hasil sampling kita menunjukkan bahwa rata-ratanya 16,4. Tuh, kita belum bisa menolak H0-nya. H0-nya kita terima, kasarnya gitu kan. Padahal H0-nya salah. Kita menerima hal yang salah. Itu type error. Tuh kan. Nah, gimana cara nyari probability type error atau kebalikannya adalah power of the test-nya? Ya udah, karena sekarang kita tahu bahwa rata-rata sesungguhnya itu adalah 15, kita nggak dikasih nilai standar deviasinya, artinya kita pakai standar deviasi yang udah dikasih aja. Jadi ternyata 15, kan? Dengan standar deviasinya itu 5,5 jadinya. Kita samplingnya tetap tadi 55 orang. Nah, berapa probabilitas? Ya salah. Berapa probabilitas? Dari kan sini 15,98. Berapa probabilitas kita dapat hasil sampling kita di atas? Itu kan probability X-nya lebih dari sama dengan 15,98. Di sini kita cari aja sebenarnya kan. Masukin aja Z sama dengan 15,98 kurangi 15 per 5,5 per akar 55 dengan 0,98 bagi 5,5 kali akar 55. 5 di akar kali 0,98 dibagi 5,5. Jauh juga. 25 di akar
dikali 0,98 dibagi 5,5. Oke, 1,32. Ya itulah. Berapa probability Z lebih dari 1,3? 1,3, 1, 2. Tuh juga. Berapa nih? 90,66. Kayaknya harusnya nggak segede gini deh. Apakah ada kesalahan perhitungan dari gue? Coba gue hitung. Oke, kalkulator. 0,98 bagi 5,5. Kemudian dibagi terus dikali jadi kan, dikali dalam kurung 5 di akar, ya udahlah, ya intinya idenya seperti itu sebenarnya. Nah 15 kan itu ya. Oke. Oh lupa gue, ngaco kan, ini kan tabelnya kurang dari, iya kurangin dulu, satu dikurang 9,34%. Jadi apa? Jadi probabilitas kita melakukan type to error sebenarnya itu 9,34%. Maksudnya apa? Probability untuk kita sampling dan hasilnya itu di atas ini itu cuma 9,38%. Artinya power of the test-nya berapa? Power of the test adalah kemungkinan kita benar. Artinya yang ini. Tuh ya, nanti kalian cobalah cek apakah gue ada salah perhitungan atau enggak, itu bukan tugas gue lah. Itu. Makanya kalau misalnya kalian di kelas bisa gambarnya seperti ini bikin pusing. Ini 17,2. Ini tadi 10%. Salah 5% ya. Jadinya 15,98. Kemudian ininya 15. Ini 15,98. Terus ini adalah type to error. Itu. Ini sebenarnya kayak apa ya, gambar yang bikin ribet aja, cuma intinya gitu kan. Ingat ya tadi cerita gue bahwa oh lu punya, dari hasil hipotesis lu punya sebuah critical value. Terus in real life-nya, in real datanya, critical value-nya itu berapa probability lu untuk mendapatkannya gitu. Makanya lu ujinya pakai data yang sesungguhnya, jangan pakai data yang dari hipotesis lu, jangan pakai yang 17,2 tapi pakai yang 15. Lu uji berapa kemungkinan lu melakukan hal yang salah. Hal yang salahnya apa? Hal yang salahnya adalah menerima. Kapan lu menerima? Lu menerima ketika hasil samplingnya di atas 15,98. Jadi carilah probability X-nya, hasil samplingnya, rata-ratanya itu lebih dari 15,98. Dengan yang ini gambarnya. Tuh, ya setengah jam videonya, semoga membantu. Semangat ujiannya.